Itu nyanyinya benar kan? Jangan ada tambahan. Dalam Yesus kita bersaudara. Katanya. Soalnya nanti pas ketemu salaman nggak mau gitu, atau nggak mau itu gimana dong? Kamu memposisikan diri menjadi pemimpin mau nggak mau kamu siap untuk dibandingkan secara track record. Sejauh mana kontribusi kita untuk membantu menyelesaikan konflik di gereja? Ini kan kita sebagai jemaat Betul. nih. Hari ini kita bahas tentang konflik internal di gereja. Nah, daripada kita ngerasain nggak jelas, kita nanya aja ke Bapak Pendetanya ya kan. Wah. Nah, ini ada Bapak Pendeta Belsa Erbandi. Shalom dari Pastor Belsa. Dari GOB ya. Gereja Orang Beriman, benar. Shalom. Ya, shalom. Shalom. Shalom Pak Gideon, ya. juga Bung Jonathan, apa kabar? Kabar baik, terima kasih. Pastor Belsa gimana kabar? Puji Tuhan, luar biasa. Dan seperti biasa, saya juga mau sampaikan ke semua Sobat Bahtera Yuda, tetap semangat, sehat selalu, sukacita di dalam Tuhan. Walaupun kita belum keluar dari pandemi ini, tapi percaya Tuhan izinkan semua demi kebaikan kita bersama. Amin. Pak Belsa, GOB-nya belum belum pecah ya, belum ya. Langsung gaspol nih pertanyaan saya. Adalah doa loh. Enggak, saya sedang tidak berdoa. Saya tuh nanya. GOB-nya belum pecah. Ya belum dan janganlah ya. Tapi apapun yang terjadi, kita kalau lihat harus belajar dari sudut pandangnya Tuhan ya. Waktu itu pun Paulus juga kelihatannya sempat pecah dengan rekan pelayanannya. Secara manusia pecah. Tapi ternyata Tuhan giring Paulus ke sisi A, rekannya ke sisi B, semua untuk melengkapi. Jadi kalau kita mau melihat ya kita lihatnya harus belajar semua dari sudut pandangnya Tuhan nih. Apapun itu, termasuk pecahnya itu gitu. Enggak, maksud saya itu kan pecah itu kayak sel itu loh. Jadi tambah banyak itu. Bukan pecah karena konflik. Kok nyambungnya ke sana ya? Kan nggak apa-apa pecah kalau udah gede kan, memang harus pecah. Iya. Bertambah banyak. Bertambah banyak. Enggak, tapi memang betul kok yang kita obrolin. Saya ngelas aja sih tadi ya. Yang kita omongin kan memang pecahnya karena konflik ya. Ya kan. Pastor Belsa, saya juga masih ingat ya. Anda kan juga sempat melihat konflik di tempat yang lama ya, yang akhirnya membuat Anda ada di GOB hari ini. Nah, waktu itu apa yang Anda putuskan ketika Anda ya sudahlah saya nggak di sana gitu? Ya tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Gideon, kan saat ini saya juga mengembalakan dan saya dulu juga pernah melayani di gereja lama, sebuah gereja yang mungkin secara organisasi ya lebih besar daripada gereja yang saat ini sedang saya gembalakan. Nah, pada waktu saya memutuskan itu, saya sudah menggumulkan dan mendoakannya. Kalau dibilang saya berkonflik sih sebenarnya enggak, saya secara pribadi itu enggak berkonflik. Tapi memang ada hal-hal yang menurut saya, secara saya pribadi sih saya belum sejalan atau tidak sepaham. Nah, saya sendiri punya pengertian begini, kalau kita di dalam satu organisasi atau dalam satu komunitas, kita hanya dihadapkan pada dua pilihan. Either kita mendukung, atau lebih baik kita jangan ngomongin ya kita yang tidak sevisi lagi, sepaham lagi ya, berarti kita melangkah keluar gitu. Daripada kita di dalam ngerasa kita juga nggak sehat. Lebih baik kita support. Kalau di dalam itu kita support gitu. Nah, seringkali bukan hanya di dunia sekuler ya, bukan hanya di dunia rohani. Di dunia sekuler juga begitu. Kadang-kadang kita mungkin ngomongin bos kita. Saya sering sampaikan, kamu berdoa, tanya Tuhan, bagaimana ke depannya, minta hikmat. Kalau kamu di dalam sudah selayaknya kamu support. Karena tidak sehat ketika ada kondisi seperti itu. Tapi kalau memang kamu tidak sepaham, ya kamu melangkah keluar. Nah, itu pula yang saya terapkan dalam kehidupan pelayanan saya. Tapi pun saya keluarnya juga baik-baik. Ini kan tadi pembahasannya konflik. Ya, saya sih tidak ada konflik pribadi sih tidak. Tapi karena ada keadaan-keadaan tertentu yang saya lihat menurut saya pribadi kurang pas, kemudian saya gumulkan ke Tuhan, berdoa, akhirnya saya melangkah keluar. Tapi di luar pun ya saya tidak akhirnya menjelek-jelekan enggak. Semua urusannya sendiri-sendiri, tanggung jawabnya ke Tuhan. Gitu. Enggak main unfollow-unfollowan gitu enggak ya. Blok-blokan gitu. Saya sih enggak, kalau sayanya tiba-tiba di blok saya enggak tahu. Atau tiba-tiba di tengah jalan kenal saya terus nggak mau nyapa saya, ya
Karena memang benar pernah kejadian. Saya kayaknya lihat dari jauh, saya agak kenal, tapi tiba-tiba berbalik badan terus lihat tanaman atau apa sih sampai kok jadi kayak orang lain. Buat saya pribadi sih, saya nothing tulus ya, gitu. Karena mungkin akhirnya saya ketemu orang model begitu, mungkin unfollow, mungkin ngeblok, nggak mau foto bareng, nggak mau video bareng. Saya pikir ini sehina itukah saya gitu, tapi ya udah sekarang udah nggak ada beban ya, mau foto mau enggak, mau ketemu santai. Iya. Akhirnya saya pancing keluar kan. Tapi kembali ke topik kita, Pastor. Iya. Kalau misalnya posisi kita sebagai jemaat, bagaimana? Kalau misalnya sejauh mana kontribusi kita untuk membantu menyelesaikan konflik di gereja? Ini kan kita sebagai jemaat nih. Betul. Sampai sejauh mana? Jadi kan kita selalu melihat ketidakberesan. Ya namanya juga masih manusia, institusi organisasi manusia. Terus kan ada ayat firman-nya juga. Kalau misalnya kita tahu itu benar dan kita tidak melakukannya, dosa loh. Nah, gimana tuh? Gimana ini? Maksudnya kita ini punya kontribusi, Kang. Misalnya Anda nggak usah bicara tentang gereja lain, Anda di GOB, terus ada jemaat Anda mulai merasakan resah dan gelisah karena ada ketidakberesan gitu dalam konflik-konflik yang tidak terselesaikan. Wah, ini orang Kristen kan suka kadang-kadang nggak mau konflik dengan alasan udahlah gitu. Padahal sedang menimbun gitu. Yang satu saat bisa meledak gitu. Iya. Nah, seberapa besar kontribusi jemaat Anda itu bisa ikut bersuara kalau misalnya ada konflik itu? Gimana? Atau sebaiknya gimana? Jadi gini ya. Pertama-tama yang harus diketahui itu di organisasi manapun itu sangat terbuka kemungkinan terjadinya konflik. Yes. Karena organisasi ini kan satu wadah di mana berkumpulnya banyak kepala. Betul. Ya, artinya banyak kepala, banyak pemikiran, banyak kehendak hati, dan setiap kepala dibesarkan dengan cara besar yang berbeda, pendidikan yang berbeda, dan bermacam-macam. Jadi konflik itu yang harus kita mengerti pasti ada. Tidak berarti kita pindah organisasi lalu bebas konflik, enggak. Yang ada itu adalah nanti di sorga nggak ada konflik. Gitu. Jadi kan harus ditetapkan yang pertama. Jadi kita kalau kita sudah tahu kita ada di organisasi yang pasti ada konflik, ya kita membuat everything simple aja. Yang kira-kira masalah kecil ditiadakan, yang besar dikecilkan gitu. Bukan berarti dianggap remeh ya. Jangan sebaliknya hidup full of drama gitu. Yang nggak ada masalah dibuat ada, yang kecil dibuat besar, yang besar dibuat tambah heboh. Akhirnya hidup kita tidak bergerak menuju ke panggilannya Tuhan. Karena kita udah sadar nih, kita ada di organisasi. Pasti ada konflik ya. Di keluarga aja yang satu rumah tangga ada konflik ya kan. Itu satu harus kita pahami. Jadi kita harus punya pola pikir. Lihat dulu nih, kan karena pola pikir pandangan saya akan konflik dengan Pak Gideon mungkin beda. Mungkin buat Pak Gideon, ya kan naruh tempe di atas piring plastik itu satu masalah, tapi buat saya sebenarnya enggak. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kita harus menyederhanakan dulu masalah itu sehingga disebut sebagai konflik dan sadar bahwa tiap organisasi pasti sangat terbuka kemungkinan ada konflik. Yang kedua, kembali lagi kalau ada konflik bagian kita apa? Ya tentu kita pertama-tama harus lihat dulu posisi dan kapasitas kita sebagai apa. Kalau kita sebagai jemaat, ya berarti kita harus yang pasti berdoa. Kemudian kalau memang Tuhan gerakkan untuk bicara, bicaralah. Tapi di luar itu ya sudah berhenti. Gitu. Karena apa? Kalau kita mau lebih lagi, kita harus terjun di dalam. Nah, di dalam itu kita lihat kapasitas kita gitu. Seperti di kantor aja gitu, misalkan. Atau kita datang ke satu restoran, oh ini kurang bagus ya, kita akan ngomong ke manajernya. Tapi kan bukan bagian kita untuk memecat, untuk ini, untuk manggil keluarganya. Kita hanya lakukan porsi bagian kita. Nah, sementara hari-hari ini pun banyak jemaat yang kelihatannya komplit, tapi disuruh terjun ke dalam juga nggak mau gitu. Kalau kamu mau lebih untuk membenahi, kamu juga harus siap untuk ambil tanggung jawab di dalam. Kamu harus siap digembleng di dalam, baru kamu juga bisa memberikan apa yang sesuai porsimu. Nah, ini bicara tadi jemaat. Jemaat itu bagiannya adalah berdoa, dan kemudian juga kalau mau menegur, memberikan informasi, ya lakukan sepatutnya saja, sampaikan. Nah, sekarang kalau yang di dalam ini sebagai pengerja, dia juga harus lihat posisinya gitu. Yang penting di bagian dia sudah dia kerjakan, kalau yang lain-lain dia tidak bisa, angkat tangan ya kembali lagi. Dia hanya bisa berdoa dan menyampaikan ke atasannya atau ke pihak yang lebih berwenang, bagiannya dia sudah dia kerjakan. Jadi sejauh mana peran kita tergantung posisi kita, saya bilang. Jadi kalau misalnya posisi bukan mau main kasta-kastaan, bukan, tapi kalau misalnya posisi jemaat ya sudahlah gitu, sebisa mungkin Anda mendoakan dan jangan
jangan terlalu banyak cici-cuit di mana-mana gitu yang malah jadi betul. Malah jadi apaan sih gitu loh ya kan? Malah jadi memandang ini gereja atau pasar gitu. Saya percaya gini, kalau jemaat yang punya hati untuk perubahan yang ke arah baik, dia tentu pasti akan berdoa senantiasa, tidak henti-hentinya, dan tentu dia lakukan dengan hati yang tulus gitu. Tapi kalau yang tidak ada niat betul untuk arah memperbaiki, ya tentu justru akan senang untuk memperbesar dan memperkeruh gitu, yang ada perbincangan terus sampaikan ke mana-mana. Jadi kita harus lihat kapasitasnya di mana dulu. Oke. Tapi yang namanya bertahan kan nggak mudah ya, Pastor, berdoa bertahan sementara konfliknya jalan terus. Tapi sampai titik mana, Pastor? Oke, sudah cukup, enough, saya sebaiknya pindah gereja saja. Oh, kamu sudah mulai mikir itu ya? Enggak. Baru tahu. Sampai titik mana tuh, Pastor? Sebaiknya, konfliknya udah terlalu besar nih, kayaknya lebih baik pindah gereja saja. Sampai titik mana tuh? Oke. Kembali lagi kita melihat case-nya yang nomor 1 gitu. Jadi begini, kalau kita pergi ke gereja manapun, tidak ada gereja yang sempurna. Yang sempurna itu adalah gereja nanti yang didirikan oleh Kristus Yesus ya, pada saat dia datang kembali. Kita berkumpul baru ada gereja sempurna. Tapi sekarang ini yang ada ialah gereja sehat atau tidak sehat. Ini menurut pandangan saya pribadi. Gereja dikatakan sehat ketika minimal 2 hal dilakukan. Yang pertama, gereja itu mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan tidak hanya berbicara kuantitas. Kalau kuantitas sih ya gampang ya, apalagi ada duit ya, tinggal panggil artis, cari mixer yang ratusan juta, mau gemerlap party, siapapun akan datang. Tapi bicara pertumbuhan secara quality, apakah ada perubahan, ada pemuritan, betul-betul mengalami perubahan dari pribadi yang lama ke pribadi yang baru. Jadi itu tolak ukur gereja yang sehat itu ada pertumbuhan atau tidak. Yang kedua, apakah seluruh aspek aktivitasnya memuliakan nama Tuhan. Ketika sudah tidak lagi memuliakan nama Tuhan, apalagi sudah tidak berlandaskan firman Tuhan, mulai nih, bukannya menurut saya pribadi nih ya, ketika mulai sudah bukan lagi God oriented tapi profit oriented, ya sudah semuanya serba bercampur baur dengan keduniawian, ya saya melihatnya berarti ini mulai menunjukkan tanda-tanda tidak sehat. Nah, sampai di titik ketika jemaat itu mendapatkan hikmat dari Tuhan bahwa ini tidak sehat, ini tidak membawa pertumbuhan. Kan kalau kita nggak bertumbuh kan buat apa? Betul. Baru dia saya rasa bisa memutuskan untuk melangkah. Karena kita melangkah tuh bukan hanya sekedar pergi-pergi, kita kan pergi ke satu tempat supaya kita boleh bertumbuh di situ. Nah, kalau tidak merasa bisa bertumbuh di situ, ternyata selama ini tidak ada perubahan diri kita, ya lebih baik kita cari tempat yang dapat membuat kita bertumbuh gitu. Nah, kembali lagi kayak tadi di pertanyaan pertama, kalau bicara konflik terus berkepanjangan, akhirnya tidak menjadi sehat, juga itu tidak bagus untuk kerohanian. Jadi lebih baik pergi untuk setelah betul-betul menggumulkannya di dalam Tuhan, pergi untuk mencari tempat di mana dia bisa bertumbuh. Jadi lihat lagi, kalau sudah mulai tidak sehat, ya, lalu kita bisa benar-benar berdoa, menggumulkan, kemudian memutuskan untuk melangkah supaya kita boleh berada di tempat di mana rohani kita boleh bertumbuh. Oke, tadi ada sebut bahwa ukuran gereja ini sehat. Tadi kalau yang saya tangkap, menangkap di isu-isu tentang organisasi, tentang keuangan dan segala macam. Tapi bagaimana dengan isu yang tadi saya katakan, gereja ini kayaknya paling sensitif dengan isu keuangan dan juga tentang seksual. Kekudusan hidup yang menyangkut ada beberapa penyimpangan seksual yang dilakukan oleh misalnya gembala kita, oleh petinggi-petinggi gereja kita, sehingga kita jemaat ini gimana ya gitu. Apakah kita bertahan di situ terus karena dengan dasar nggak ada manusia yang sempurna gitu, atau gimana? Ya kembali lagi tadi seperti yang saya sampaikan di awal gitu. Kalau kita di dalam, kita tahu resikonya dan siap support. Jangan kita mengambang, kita juga jangan menjadi orang yang bermuka dua atau munafik. Tapi kalau kita tidak sejahtera dan itu tidak membawa pertumbuhan, ya lebih baik kita melangkah. Nah, bicara tadi ada hal-hal yang tadi itu berhubungan dengan keuangan yang tidak sehat atau berhubungan dengan karakter dan moral.
Yang pertama harus kita lihat ADART-nya gereja ini seperti apa. Saya percaya kan setiap organisasi ini ada Betul, undang-undangnya nih. betul, Gitu. betul. Nah, kalau organisasi dinamakan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Apakah dia sudah menjalankan ini? Ya, kalau kita hidup berwarga negara kan, apakah sudah sesuai undang-undang dasar dan undang-undang dasar 45 dan undang-undang tata peraturan yang berlaku. Nah, kita lihat dulu ternyata kan tiap gereja juga ada peraturan organisasinya sendiri, ada peraturan sinodenya sendiri. Ternyata yang berhubungan dengan keuangan pun itu dia tidak sesuai atau berhubungan dengan karakter moral juga tidak diaplikasikan dengan baik. ADART itu juga sudah menjadi nilai untuk kita berpikir ulang ini kemana kita melangkah. Nah, yang kedua kalau bicara soal keuangan dan moral, kita juga dikasih Tuhan kan hati nurani. Ya. Hati nurani yang telah dikuduskan dan dituntun oleh Roh Kudus. Harusnya kita juga bisa melihat, oh ini kayaknya kurang pas ya, gitu. Nah, itu akhirnya kita bisa lebih tajamkan lagi. Nah, makanya kayak saya pribadi juga di tempat saya pelayanan, di tempat saya menggembalakan, saya tahu ini adalah hal yang sensitif. Saya katakan pendeta tidak memegang keuangan. Saya nggak pernah pegang keuangan. Gembala tidak memegang keuangan. Ada orangnya sendiri. Itu dibuka untuk umum dan seandainya pun in the future ada hal-hal atau aset itu semua tidak untuk saya dan keluarga saya, karena saya tahu itu akan menjadi bumerang buat saya. Namanya manusia kan ada sisi gitu. Kemudian saya juga berusaha untuk membuka diri terhadap kritik gitu. Kalau memang saya salah, tolong sampaikan gitu. Dalam hal apapun, ayo. Jadi saya berusaha untuk menciptakan diri dan tempat di mana saya menggembalakan menjadi satu tempat yang sehat. Jadi itu lagi, balik lagi kan ada hati nurani. Jadi yang pertama kita lihat peraturan tadi, ADART-nya gimana, perlakuan yang kedua ada hati nurani, yang ketiga kalau memang kita betul-betul sudah tidak sejahtera dan tidak membawa damai, kalau tidak sejahtera ya melangkah keluar. Tapi kalau di dalam tutup mulut. Tutup mulut itu bukan berarti kita tidak membangun, kita tetap sampaikan bagian kita, tapi kita jangan berdiri berpijak di dua tempat yang berbeda. Kita di dalam iya, tapi jelekin iya, ngomongin juga iya, itu sangat-sangat tidak sehat dalam berorganisasi. Ya. Seperti ada ungkapan yang mengatakan jangan kita ludahi sumur yang dimana kita itu di situ minum gitu ya. Kan gitu ya. Iya betul. Ngomong aja gitu kejelekannya padahal kita masih ibadah di situ ya kan. Iya. Gitu sih. Oke. Saya rasa cukup jelas sih. Ya. Kita masih bicara bersama Pastor Belsa Erbandi. Ada satu case lagi yang dikasih Nathan, dititip dia ngechat saya. Kojo tolong tanyain yang ini. Kalau misalnya itu konseling pribadi aja gitu. Iya, Tan konseling aja ya. Enggak, kalau misalnya gini, Pastor. Kepemimpinan gereja terbagi dua kubu. Akhirnya yang satu buka gereja baru. Nah, kita sebaiknya ikut yang mana, Pastor? Apakah yang gereja awal, gembala kita semula, atau yang baru ini? Apa pertimbangannya, Pastor? Atau mungkin karena yang gereja baru ini, kayaknya lebih terkenal, saya ikut dia aja. Tapi gereja lama lebih megah gedungnya. Nah itu, pertimbangannya apa, Pastor? Kalau misalnya terpecah dua kubu nih, kita harus kayak gimana tuh, Pastor? Ini pertimbangannya ideal atau pertimbangan yang di lapangan nih? Kalau di lapangan kayaknya lebih cuan yang sana nih. Gitu. Kayaknya fasilitas yang sana nih. Kayaknya bahkan ada tipe-tipe jemaat itu kan yang memang kita kalau membaca perilaku jemaat tuh ada yang senang dengan tempat yang megah, mewah. Iya. Jadi, kayaknya sana lebih menawarkan soundnya lebih bagus, ya, artisnya lebih banyak gitu. Jadi kita lihat pertimbangan dari sisi mana gitu, dari sisi jemaat yang belum bertobat kah, atau dari sisi orang yang belum kenal Tuhan, jadi apa-apa patokannya adalah money oriented. Nah, kalau mau melihat harusnya jujur melihat dari sudut pandang secara rohani yang ideal. Nah, secara rohani yang ideal itu ya tadi ketika kita sudah melakukan bagian kita, ketika kita sebagai jemaat sudah mendoakan, sudah menyampaikan apa yang menjadi unek-unek dan kesalahan, atau ketika kita menjadi pengerja, kita sudah melakukan bagian kita sesuai kapasitas kita di organisasi, lalu kita melihat ternyata terjadi perpecahan ada dua, kita juga harus meminta hikmat Tuhan untuk bisa memilih mana sih ini sebenarnya yang memiliki niat dan ketulusan dan hidup yang sungguh-sungguh sesuai dengan panggilan Tuhan. Oke. Nah, dari dua itu kan kita bisa memilih mana yang ini kira-kira benar, mana yang kira-kira tidak benar. Bukan berarti saya menghakimi salah satu. Dari situ kita bisa memilih gitu. Oh ya sudah, kelihatannya ya secara pengertian saya yang saya pahami, mungkin si A ini yang ya dia back kepada panggilannya, dia lurus-lurus aja, dia hidup sesuai dengan
panggilan awal ya sudah saya di situ. Gitu. Jadi kembali lagi kita harus melihatnya, minta tuntunan Roh Kudus dengan posisi kita melihat dari kacamata rohani yang ideal, bukan dari pertimbangan tadi ya. Oh, kalau yang lebih megah yang mana, yang lebih untung yang mana, enggak. Gitu. Kembali lagi pun pemimpin itu kan tadi kan bicara terpecah menjadi dua pemimpin. Pemimpin itu akan dinilai dari track record. Kita harus minta Tuhan hikmat, bukan kita menghakimi. Track recordnya dia apa sih gitu ya. Track recordnya dia seperti apa gitu. Selama ini perihal keuangan gimana? Ada problem nggak gitu. Selama ini apakah dia kawin cerai apa enggak? Ya, bukan berarti kita menghakimi ya, tapi maksudnya kalau orang Kristen mungkin ada yang cerai, ada yang tapi kalau kamu sudah memposisikan dirimu sebagai pemimpin rohani, ya mau nggak mau kamu harus terima kalau ada orang yang membuat satu dengan track record itu gitu. Kira-kira dia ini selama ini bagaimana? Apakah apa yang diperkatakan, dikhotbahkan sesuai dengan kelakuannya? Mau nggak mau bicara pemimpin itu bicara track record gitu. Bicara kehidupannya sehari-hari itu disorot dan dipantau gitu. Nggak dipungkiri, bahkan sampai keluarganya pun juga tidak lepas dari pantauan mata-mata di luar sana dan lambe-lambe yang bertebaran di luar sana gitu. Nah, artinya dari situ kita bisa tahu bahwa ya sudah, berarti pilihan kayaknya ya kita aja kalau mau milih pemimpin, baik itu pemimpin daerah saja ataupun sampai pimpinan tertinggi presiden, mau nggak mau kita lihat track record kan gitu. Oh, yang ini nggak pernah ada kasus korupsi, yang ini ternyata ada, oh yang ini dengan keluarganya harmonis gitu. Bukan berarti kita menghakimi orang yang cerai, tapi kan kamu memposisikan diri menjadi pemimpin, mau nggak mau kamu siap untuk dibandingkan secara track record. Secara rohani pun juga demikian gitu. Jadi kita juga diberi hikmat, oke, ya udah si A track recordnya better, much better dari si B, sudah mau nggak mau kita ke A, kurang lebih seperti itu. Jadi lihat rekam jejaknya ya, gitu loh. Rekam jejak ya, apalagi di zaman digital ini kan makin mudah untuk menemukan rekam jejak yang nggak bisa dihapus begitu saja. Betul. Iya. Oke. Kesimpulan singkat mungkin Pastor Belsa untuk kesimpulan konflik internal gereja kita sebagai jemaat gimana dong? Pertama-tama yang harus kita pahami, di organisasi manapun pasti sangat terbuka kemungkinan adanya konflik. Jadi sebagai orang yang sadar bahwa dia terjun ke dalam satu organisasi, siapkan dirimu, siapkan mentalmu dengan adanya berbagai konflik. Terlebih di dalam organisasi itu ada banyak kepala dengan perbedaan latar belakang, perbedaan pendidikan, perbedaan isi kepala dan keinginan hati. Oleh karena itu, jadilah manusia bijak yang berusaha meminimalisir yang namanya konflik. Bukan berarti meremehkan. Yang besar dilihat menjadi kecil, yang kecil ditiadakan. Jangan kebalik, yang tidak ada diada-adakan, yang kecil dibesar-besarkan, yang besar tambah dibuat heboh. Jadi konflik itu pasti ada. Kemudian yang kedua, ketika konflik itu ada, bagian apa yang perlu kita lakukan? Kita harus melihat posisi kita di mana. Ketika posisi kita sebagai jemaat, bagian kita tentu yang pertama adalah berdoa, karena ini adalah dunia rohani. Kemudian yang kedua, sampaikan, boleh, tentu dengan hikmat Tuhan, apa yang perlu kita sampaikan dengan posisi kita sebagai jemaat. Tapi kalau kita di dalam, kenapa saya katakan harus terpisah antara jemaat dengan pekerja? Karena kalau jemaat cuma banyak maunya, tapi tidak mau di dalam, tidak mau ikut ambil tanggung jawab, tidak mau menanggung resiko, semua orang bisa berbuat seperti itu. Saya bisa aja bilang, oh itu orang nggak benar tuh, tapi saya nggak ikut di dalam, coba jadi dia tuh seperti apa. Nah, kalau kita pengerja, apa yang perlu kita lakukan? Lihat lagi posisi kita di organisasi ini, di strukturnya di mana. Kembalikan kepada aturan di dalamnya, ADART-nya, undang-undangnya, gitu. Ya, kemudian tentu tidak lepas kita juga berdoa. Nah, kembali lagi, kalau kita melihat pemimpin juga, mau tidak mau, salah satu hal yang perlu kita perhatikan dari pemimpin itu adalah track record-nya. Makanya Paulus berkata kepada Timotius di dalam 1 Timotius pasal 4, jadilah teladan bagi orang percaya. Di dalam Alkitab versi bahasa Inggrisnya dikatakan teach believers with your life. Bukan hanya ngajarin orang dengan omongan. Banyak pemimpin jago ngomong tapi kelakuannya nol. Tapi jadilah pengajar lewat kehidupannya. Nah, ketika kita berbicara pemimpin, mau tidak mau pasti tidak akan lepas dari perhatian akan track record-nya. Demikian pula kita siapkan diri kita sehingga kita boleh memiliki track record yang baik ketika kita terjun dalam satu organisasi, tidak menutup kemungkinan kita pun juga dipercaya suatu kali akan memimpin wilayah-wilayah atau bagian-bagian dan dipercaya Tuhan. Baik. Kita nyanyikan lagu kebangsaan kita tutup dengan lagu kebangsaan kita ya. Dalam Yesus kita bersaudara.
Lagu lama banget ya. Itu nyanyinya benar kan? Jangan ada tambahan, dalam Yesus kita bersaudara, katanya. Soalnya nanti pas ketemu, salaman nggak mau. Gitu. Atau nggak mau, itu gimana dong? Itu choirnya yang bilang katanya. luar biasa. Kalau kata Denny Siregar, kita minum dulu kopi ya supaya tenang. Silakan Pastor. Oke. Kita sudah selesai bicara bersama Pastor Belsa Erbandi ya. Kalau misalnya Anda mau ngobrol-ngobrol, mau kenalan sama Pastor Belsa, mau lebih lanjut tahu juga tentang Gereja Orang Beriman, Anda bisa follow dulu Instagramnya beliau, ada di @belsaerbandi. Ya, BELTSAERBANDI. Di situ Anda bisa kenalan, bisa lihat-lihat juga kalau story-nya Pastor Belsa biasanya foto-foto jadul tuh. Saya suka banget tuh lihatnya tuh. Apakah itu makanan? Makanan juga. Iya. Mantap. Itulah tipe profil calon pastor yang akan Anda bidik untuk pindah gereja selanjutnya. Bisa jadi, silakan. Oke, Pastor Belsa, terima kasih untuk sharingnya hari ini. Kita berjumpa di lain kesempatan ya, Pastor ya. Thank you, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Gideon, Bung Jonathan. Tuhan berkati, tetap semangat, sehat selalu. Amin. Maju terus dalam Tuhan. You are listening to pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda FM. The sound of faith, hope, and love.